Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangga yang ke-24 dari titian kesadaran 30 tangga. Dan tentu saja kita sampai di sini bukan karena upaya kita. Kita boleh berkehendak, tetapi kita tidak akan pernah sampai kalau tidak dikehendaki oleh Dia. Oleh karena itu mari kita sadari Dia yang maha berkehendak, yang telah mengantarkan kita di tangga ini. Semoga pemahaman yang kita dapat di tangga 1 sampai yang ke-23 telah mengubah sudut pandang kita, kesadaran kita, dan siap-siaplah masuk di tangga yang ke-24. Oleh karena itu, mari kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memasuki tangga yang ke-24 ini, mari kita mohon ridho dan berkahnya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, masih ingat tangga yang ke-22? Ada 7 langkah untuk pembebasan sejati. Istilah saya pembebasan sejati karena kita sedang membebaskan diri kita dari pikiran kita sendiri untuk mencapai kesenjangan tanpa pikiran. Yang awalnya cuma sebentar, lama-kelamaan ya, diskontinuitas ini akan kita rasakan lebih dalam. Bahkan saya mengatakan di tangga yang ke-23 bahwa kedalaman yang akan kita capai itu tanpa akhir. Kita akan mencapai keheningan dan kedamaian tanpa akhir, tak terbatas. Nah, jadi kalau kita latih terus menerus dengan tekun, maka kita akan mengalami keadaan keterkaitan batin. Jadi keadaan keterkaitan batin. Pada kondisi ini kita akan lebih siaga, lebih terjaga. Inilah yang disebut dengan ilmu eling dan waspada. Eling dan selalu mawas diri. Dan itu sebetulnya kan inti ajaran leluhur kita. Jadi kalau kita pernah mendengar inti ajaran para leluhur kita, kan sebetulnya inti ajarannya itu adalah bagaimana kita bisa selalu merasakan kemanunggalan dengan Sang Pemilik semesta. Lalu selanjutnya kemanunggalan itu kemudian membawa kita kepada kondisi eling dan mawas diri. Karena orang yang selalu berada dalam eling dan waspada, terjaga, tidak mungkin kecurian. Masih ingat ya di tangga sebelumnya saya cerita. Jadi kalau rumah kita terang kan tidak mungkin ada pencuri. Kalau rumah kita gelap, pencuri akan masuk. Kalau rumah kita penjaganya masih terjaga, tidak mungkin pencuri masuk. Begitu penjaganya tidur, maka pencuri akan masuk. Begitu di rumah kita sudah tidak ada kehidupan, yang ngobrol nggak ada lagi, ya, suara-suara di dapur tidak terdengar lagi. Wah, ini kayaknya sudah pulas, maka pencuri pasti akan masuk. Jadi bagaimana supaya kita tidak kecurian? Maka kuncinya satu, kita selalu siaga, selalu terjaga. Dan kapan kita akan selalu siaga dan kita akan selalu terjaga? Kembali lagi, saat dimana kita sudah tidak mengidentikan diri kita lagi sebagai pikiran. Nah, pada saat itu kita sepenuhnya hadir. Nah, keadaan ini ya sepenuhnya hadir, ya keadaan sepenuhnya hadir ini ya. Ini akan meningkatkan frekuensi getaran dan medan energi. Dan ternyata secara neuroscience sudah dibuktikan bahwa ini akan memberikan kehidupan yang lebih sehat pada tubuh jasmani. Nah, ini yang kemudian ya membawa informasi dari para peneliti neuroscience bahwa ya ketika tubuh jasmani seseorang itu sakit, itu yang disebut dengan simptom, itu sebetulnya tubuh jasmani sakit ini akibat dari aliran energi dalam tubuhnya tidak serasi. Aliran energi dalam tubuh tidak serasi, kenapa? Itu karena ya ada masalah dalam aspek mental. Nah, kenapa aspek mental bermasalah? Itu ada masalah dalam aspek intuisi.
Kenapa aspek intuisi bermasalah? Karena ada masalah dalam aspek jiwa, aspek spiritual. Jadi kembali lagi sebetulnya sumber awalnya adalah aspek spiritual. Dan aspek spiritual berpengaruh pada aspek intuisi berpengaruh pada aspek mental berpengaruh pada aspek energi, dan kemudian akhirnya itu akan memasuki tubuh fisik. Sehingga tubuh fisik akan mengalami gangguan. Karena sebetulnya para sahabat, kalau kita tahu tubuh kita ini, tubuh manusia itu isinya cuma dua, sistem kelistrikan dan sistem kimiawi. Makanya kalau sistem kelistrikan kita mengalami gangguan, misalnya ada orang yang mengalami gangguan sistem kelistrikan di bagian otak. Gara-gara apa? Gara-gara hardware-nya ada mengalami kerusakan. Misalnya ada pembuluh darah yang pecah. Akibat apa? Akibat tensi darah terlalu tinggi sehingga pembuluh darah tidak tahan lagi. Kemudian ada pecah pembuluh darah, maka pecah pembuluh darah itu mengganggu ya sistem kelistrikan di otak. Karena otak ini kan sebetulnya dalamnya itu semacam IC, integrated circuit. Jadi di dalamnya itu ada modul-modul ya di dalam otak itu. Makanya satu sel neuron itu ya itu luar biasa ya sistem kelistrikannya. Nah, satu sel neuron dengan satu sel neuron yang lain itu ternyata terkoneksi ya, semacam IC, integrated circuit. Jadi sebenarnya otak kita itu lebih canggih daripada komputer, lebih canggih daripada alat-alat elektronika, dan itu sangat luar biasa. Bahkan semua produk-produk elektronik ini kan sebetulnya meniru pola kerja dari otak kita. Itu ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita menyadari bahwa sebetulnya ya ketika kita sepenuhnya hadir, ya, pikiran kita itu sepenuhnya terkendali dan kita hadir di sini saat ini sekarang, berarti kita sudah menemukan diri kita yang sebenarnya di balik pikiran kita dan kita bisa hadir. Apa yang terjadi? Ini akan meningkatkan frekuensi getaran medan energi yang kemudian memberi kehidupan yang lebih sehat bagi tubuh jasmani. Makanya Nikola Tesla mengatakan, pandanglah alam semesta ini dari sisi energi, vibrasi, dan frekuensi. Maka kita akan menemukan rahasianya. Saya betul-betul sangat kagum dengan Nikola Tesla, ya, yang namanya diabadikan menjadi satuan untuk medan listrik, medan magnet. Jadi kalau kita bicara medan magnet, ya, medan magnet itu besarnya medan magnet, kuat medan magnet itu dinyatakan dalam Tesla. 1 Tesla, 2 Tesla, ya. Ada juga yang dinyatakan dalam Gauss, ya. Gauss. Jadi Gauss dengan Tesla ini memang orang-orang yang sangat berjasa di fisika, ya. Makanya kalau kita belajar bagaimana cara menentukan medan listrik oleh distribusi muatan yang diskrit maupun yang kontinu, maka kita menemukan dua hukum biasanya, hukum Coulomb dan hukum Gauss. Nah, kalau kita mahasiswa biasanya bisa memecahkan ya persoalan medan listrik ya dengan dua hukum itu, biasanya saya pastilah ngasih nilai A lah kalau untuk mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Biasanya di ujian pasti saya ngasih masalah yang sama tapi dipecahkan dengan dua cara, hukum Coulomb dan hukum Gauss. Nah, itu ya dua orang yang sangat luar biasa dalam kelistrikan, nah, termasuk Tesla. Jadi Tesla ini ya namanya diabadikan menjadi satuan untuk kuat medan magnet. Jadi medan magnet itu dinyatakan dalam Tesla, kadang-kadang dinyatakan dalam Gauss. Jadi Tesla ini orang fisika ya yang sangat luar biasa dan pendalaman spiritualnya sangat luar biasa sampai beliau mengatakan, pandanglah alam semesta dari sisi energi, frekuensi, dan vibrasi. Maka kita akan menemukan rahasianya. Dan itu ya kata-kata Tesla itu kemudian telah mengubah dunia saat ini. Dunia kesehatan, ya, dunia psikologi itu semua menggunakan referensi kata-kata itu dalam risetnya sehingga sekarang dunia neuroscience begitu berkembang luar biasa. Dan ternyata ya yang melanjutkan pekerjaan Tesla seperti David Hawkins, Joe Dispenza dan lain sebagainya ya, Gary Zukav, beliau sering mengatakan bahwa pikiran dan perasaan itu ternyata energi. Di mana pikiran itu memancarkan medan listrik, kemudian perasaan memancarkan medan magnet. Makanya koherensi antara pikiran dan perasaan akan menimbulkan medan elektromagnet. Elektro dari kata listriknya, magnet dari kata magnetnya. Sehingga dia akan menimbulkan yang disebut dengan medan elektromagnetik. Dan kita semua kan dikepung oleh medan elektromagnetik. Dan semua adalah energi. Kalau di laboratorium ya saya sering
mengajarkan pada mahasiswa bagaimana bisa menghitung kerapatan energi medan. Itu ya, kerapatan energi medan. Makanya ruang kosong ini sebetulnya ya bisa dihitung kerapatan energi medannya ya. Kerapatan energi medan itu tergantung pada yang pertama dalam sistem kelistrikan yang disebut dengan permitivitas listrik. Kalau dalam kemagnetan apa yang disebut dengan permeabilitas magnet. Itu dikaitkan dengan medan listrik dan medan magnet. Itu dapat dihitung lah dengan mudah ya secara fisika itu. Jadi oleh karena itu maka ya di sini tuh kita sekarang dikepung oleh medan energi yang sangat luar biasa. Jadi ya ketika kita sepenuhnya hadir di sini saat ini sekarang dan menyadari bahwa diri kita bukanlah pikiran, tapi diri kita yang sejati adalah yang melampaui pikiran, apa yang terjadi? Ternyata yang luar biasa ya, keadaan itu, kesadaran itu meningkatkan frekuensi getaran. Meningkatkan frekuensi getaran medan energi yang kemudian ternyata memberikan efek yang luar biasa terhadap tubuh jasmani. Makanya perhatikan ya, kalau orang gampang sakit itu dapat ditebak pasti. Kalau dia gampang sakit itu kan ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya itu pasti ya, dia masih dikuasai oleh pikiran. Maka siapapun yang masih dikuasai oleh pikirannya tidak menemukan keheningan dan kedamaian. Dan orang yang tidak menemukan keheningan dan kedamaian, apalagi dalam kehidupannya masih banyak ya dihantui oleh ketakutan karena merasa terisolasi dari keberadaan, maka otomatis ya lama-kelamaan tubuh fisiknya itu tidak kuat lagi. Dan tubuh fisik yang tidak kuat lagi menampung ini jebol. Itu yang disebut dengan simptom. Akibatnya tubuh fisik mengalami gangguan kelistrikan dan gangguan kimiawi. Itu yang disebut dengan sakit. Nah para sahabat, sementara kita semakin dalam memasuki dunia tanpa pikiran. Nah ini tadi ya dunia tanpa pikiran. Kita sedang menyadari keadaan kesadaran murni namanya. Nah dalam keadaan ini kita akan merasakan kehadiran diri sendiri. Dengan sukacita yang melampaui segalanya. Makanya orang yang sudah merasakan kehadiran dirinya sendiri. Tidak terosilasi lagi dengan keberadaan. Maka orang yang semacam ini setiap saat akan mengalami sukacita. Dan sukacita yang dialami itu melampaui segalanya. Nah ada kata-kata joke ya dari sahabat-sahabat kita yang belajar kesadaran. Karena yang sudah sampai di titik ini, di mana-mana dia senyum. Makanya sampai kamu tuh senyum terus di mana-mana. Hati-hati ya, kamu pakai helm kalau mau pergi. Karena kalau kamu senyum-senyum sendiri kan dianggap berbahaya. Padahal bisa jadi orang ini sudah mengalami kehadiran diri sendiri. Lalu mengalami sukacita yang melampaui segalanya. Makanya itu yang dikatakan S4 ya. Susah senyum, senang senyum. Nah itulah sebetulnya sekolah yang paling tinggi ya. Sekolah yang paling tinggi itu S4. Susah senyum, senang juga senyum. Itu yang disebut dengan merasakan kehadiran diri sendiri. Dan kemudian akibatnya apa? Mengalami sukacita yang melampaui segalanya. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang memasuki dunia tanpa pikiran. Nah, keadaan ini ya, dunia tanpa pikiran ini bukan keadaan yang egois. Tetapi justru keadaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Keadaan ini akan membawa kita melampaui apa yang sebelumnya kita pikir sebagai diri sendiri. Karena selama ini yang disebut dengan diri sendiri oleh kita kan pikiran. Dan sekarang kita melampaui apa yang disebut dengan diri sendiri oleh kita. Kehadiran ini pada dasarnya adalah diri kita. Dan pada saat yang sama tidak dapat dibayangkan. Ya, tidak dapat dibayangkan bahwa kehadiran itu lebih besar dari kita. Jadi semakin dalam bukan sekedar kita merasakan kehadiran diri sendiri, bahkan kita merasakan yang lebih besar dari itu. Nah, yang lebih besar dari itu artinya antara percikan cahaya yang ada dalam diri kita itu sudah tidak ada bedanya lagi dengan semesta raya. Itu yang disebut dengan keterhubungan. Luar biasa ya kalau kita bisa mencapai ini para sahabat. Ini sudah memasuki tangga yang ke-24. Jadi perlu kesabaran untuk mendengarkan kajian ini. Nah, kita juga bisa menciptakan kesenjangan dalam aliran pikiran hanya dengan mengarahkan fokus perhatian kita pada saat sekarang. Jadi perkuatlah kesadaran pada saat ini. Nah ini teknik lain yang digunakan oleh
para sahabat, para neuroscientist yang bergerak di bidang psikologi untuk mencapai ketenangan, yaitu dengan cara menggunakan kekuatan the power of now. Jadi menggunakan kekuatan saat ini. Makanya saya sering mengatakan hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena pikiran itu tidak senang dengan saat ini. Makanya orang yang waktu untuk berkunjung ke saat ininya kurang, lebih banyak berkunjung ke masa depan atau ke masa lalu. Siap-siap saja, kalau nggak cemas, khawatir, pasti akan selalu sedih. Itu yang dikatakan di Quran. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Itu hebat sekali Quran ya. Quran itu berarti mengajarkan the power of now. Quran itu mengajarkan untuk hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena hidup itu saat ini, di sini, sekarang. Masa depan dan masa lalu itu tidak ada. Masa lalu kan sudah lewat, hanya tinggal sejarah. Masa depan juga belum kita lalui. Dan faktanya kita sedang hidup di sini, saat ini, sekarang. Makanya ya, cara kita untuk menciptakan kesenjangan dalam aliran pikiran, secara teknis yang banyak digunakan, mengarahkan pikiran dan perhatian kita pada saat sekarang. Nah itu yang dapat membawa kita kepada keheningan dan kedamaian. Jadi gimana caranya? Perkuat kesadaran saat ini. Perkuat kesadaran saat ini. Karena dengan cara ini kita menarik kesadaran jauh dari kegiatan pikiran dan menciptakan sebuah kesenjangan tanpa pikiran. Di dalamnya kita akan menjadi sangat waspada, sangat sadar. Tetapi bukan sedang berpikir. Awas ya, waspada, sadar, bukan sedang berpikir. Ini yang disebut dengan intisari dari meditasi atau disebut dengan perenungan. Jadi sebetulnya meditasi yang sebenarnya adalah kita hadir di sini saat ini sekarang. Makanya orang-orang yang hidupnya meditatif adalah orang-orang yang selalu sadar. Dan sadar artinya hadir di sini saat ini sekarang. Ini teknik yang diajarkan oleh kebanyakan orang secara praktis yang telah membawa manusia kepada kesadaran. Ternyata latihan kesadaran itu sangat sederhana para sahabat. Kita menggunakan the power of now. Kita menggunakan kekuatan saat ini. Dan itu sangat dahsyat. Makanya saya pernah menyampaikan di tangga yang sebelumnya, jangan pernah menjadikan kegiatan sehari-hari itu sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan. Makanya jadikan setiap kegiatan sehari-hari sebagai tujuan. Jadi kalau cuci tangan jangan jadi batu loncatan untuk makan di meja makan. Saat cuci tangan pikiran kita sudah di meja makan, kita kehilangan momen saat ini di sini sekarang. Sehingga pada saat cuci tangan, basahnya tangan dengan air dianggap bukan hal yang mewah. Bisa memutarkan keran dianggap hal biasa. Padahal bisa memutarkan keran itu mewah. Ketika tangan kita bisa memutarkan keran mewah. Ketika air datang itu mewah. Ketika air itu mengalir terdengar oleh telinga itu mewah. Dan semua kemewahan itu suatu saat tidak akan kita miliki lagi. Bisa mencuci tangan kita basah, merasakan suhu air, merasakan kesejukan, itu mewah. Karena suatu saat air akan datang ke tangan kita dan kita tidak merasakan kemewahan itu lagi. Coba para sahabat, cuci tangan aja bisa menjadi suatu latihan kesadaran yang luar biasa. Kalau kita hadir di situ, saat itu. Jadi kalau kita hadir di sini saat ini sekarang lagi cuci tangan, hadir, jangan memikirkan apa-apa. Jadikan cuci tangan sebagai tujuan. Nanti kalau sudah di meja makan, hadir sepenuhnya di meja makan. Jadikan kegiatan makan sebagai tujuan. Jangan jadikan kegiatan makan sebagai batu loncatan untuk pergi ke kantor. Makanya banyak sekali ya orang yang sarapan pagi. Sarapan paginya syariatnya memang dia minum kopi. Syariatnya dia minum susu, syariatnya dia makan roti. Tetapi yang dimakan oleh dia sebetulnya adalah urusan kantor. Karena apa? Saat di meja makan pikirannya sudah di kantor. Yang sedang dia makan bukan roti. Yang sedang dia minum bukan kopi. Yang sedang minum bukan susu. Tapi yang sedang dia santap sesungguhnya adalah urusan kantor. Karena dia sudah berada di kantor. Coba hidup yang semacam itu, apa enaknya? Makanya kalau mau piknik sederhana para sahabat. Ketika di rumah ya nikmati.
Ketika di mobil, hadir sepenuhnya, nikmati di mobil. Ketika macet, ya nikmati saja. Buat apa kita piknik kalau marah-marah? Ketika sampai di pesawat, ya nikmati saja. Ketika pesawat di-delay, ya nikmati saja. Ketika di pesawat, nikmati. Turun dari pesawat, nikmati. Ketika sampai di bandara, tujuan, nikmati. Ketika yang jemput kita terlambat, nikmati. Makanya nanti saya akan jelaskan para sahabat. Di tangga yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kita tidak menunggu. Karena menunggu berarti kita mengharapkan masa depan. Menunggu berarti kita tidak hadir di sini saat ini sekarang. Jadi ini adalah latihan untuk menciptakan kesenjangan pikiran. Ini latihan untuk menciptakan kesenjangan pikiran. Artinya keadaan tanpa pikiran. Sederhana sebetulnya. Gunakan the power of now. Gunakan kekuatan saat ini. Hadir di sini saat ini sekarang. Gimana caranya? Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menjadikan setiap kegiatan kita batu loncatan. Jadikan setiap kegiatan kita adalah tujuan. Saya sedang bicara di sini. Saya sepenuhnya hadir di sini saat ini sekarang. Dan saya tidak menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk kegiatan yang berikutnya. Makanya saya tidak bisa fokus kalau saya sudah memikirkan yang lain. Saya fokus aja memikirkan saat ini di sini. Yang lain nanti saja urusan yang lain. Kalau saya masih hidup hari esok, berarti saya akan mengerjakan lagi yang lain hari esok. Seperti itu kan yang diajarkan dalam Al-Quran. Fa'iza farogta fansob wa ila rabbika fargob. Kan gitu. Selesaikan satu persoalan. Baru persoalan berikutnya. Itu kan sebetulnya latihan untuk the power of now. Latihan untuk hadir di sini saat ini sekarang. Nah, banyak sekali kegiatan rutin yang selama ini kita lakukan hanya sebagai batu loncatan. Lalu banyak sekali kan orang ingin mencari kebahagiaan dengan cara rekreasi, menuju tempat tertentu, sudah mahal. Tetapi apa yang terjadi? Pikirannya bergerak ke masa depan. Ketika di rumah sudah bergerak ke mobil, pikiran. Ketika di mobil bergerak ke airport. Ketika ada hambatan sedikit saja karena pikiran sudah di airport, marah. Akhirnya menggerutu, membunyikan klakson kencang-kencang. Jadi sebetulnya ya, kalau lihat orang berkesadaran atau tidak, lihat saja dari cara membunyikan klakson mobilnya. Kalau orang itu tidak sabar, ada angkot sedang menurunkan penumpang, kan itu angkot, angkutan umum. Dia tidak mau menunggu. Karena apa? Karena pikiran sudah di masa depan. Pikiran sudah di tujuan. Makanya lihat, semua orang yang pada saat dia sedang mengendarai kendaraan, tapi pikiran sudah di tujuan, kemungkinan untuk mengalami kecelakaan sangat besar. Coba lihat orang yang nyalip ya, nyalip pakai sepeda motor dari kiri, dari kanan, dari kiri, dari kanan. Bahkan kita mau belok ke kiri saja, dia juga ngambil nyalip dari arah kiri. Gimana kalau kepepet ke tikungan? Dan saya sering mengalami itu ya. Saya sudah kasih sen mau ke kiri, dia langsung nyalip lewat kiri. Mau kemana sebetulnya dia? Karena dia tuh sudah tidak ada di sepeda motor pikirannya. Pikirannya sudah di tempat yang dia mau tuju. Sehingga ketika ada hambatan sedikit saja dia tidak terima. Coba, kita terus menerus memberi energi pada pikiran kita. Kita terus menerus akan dikendalikan oleh pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa melampaui kecerdasan yang melebihi pikiran. Jika terus menerus seperti itu. Sekarang di tangga yang ke-24 saya sudah kembali turun ya untuk memasuki kehidupan sehari-hari. Kalau tadi di tangga 21, 22, 23 kuliah saya terlalu banyak istilah-istilah asing, barangkali mohon dimaafkan. Dan sekarang saya masuk di tangga 24, kita udah mulai masuk, oh ternyata luar biasa ya. Kalau kegiatan sehari-hari kita bisa melakukan tanpa pikiran. Keadaan tanpa pikiran, kesenjangan tanpa pikiran. Karena pikiran tidak suka saat ini. Pikiran tuh sukanya masa depan atau masa lalu. Makanya sekarang para sahabat, sederhana. Sering-sering berkunjung ke saat ini. Dan beri waktu lebih lama untuk berada di sini saat ini sekarang. Perhatikan, kita akan mengalami keheningan dan kedamaian yang luar biasa. Jadi itu penting ya. Ketika naik atau turun dari tangga misalnya, coba perhatikan, ketika naik tangga, nikmati. Jangan buru-buru. Ketika naik tangga, pikiran kita sudah di loteng atau di lantai yang mau kita tuju. Akhirnya kita terburu-buru. Apa yang terjadi? Kesandung kaki kita.
Ketika turun dari tangga, ya, turun dari tangga, pikiran kita dari lantai 2 sudah di lantai 1. Karena pikiran sudah di lantai 1, saat kita menuruni tangga, kita tidak menikmati. Coba para sahabat, sesekali belajar meditasi berjalan. Saya sering mengajarkan di komunitas saya meditasi berjalan. Pada nangis semua ketika saya ajarkan meditasi berjalan. Lalu mereka berkata kepada saya berjalan tiap hari, tapi kok selama ini saya tidak menyadari betapa hebatnya kaki saya. Cuma saya ajarkan, coba sadari ketika kaki diangkat, sadari ketika kaki diayunkan, sadari ketika kaki dipijakan, sadari lagi ketika diangkat, sadari lagi ketika diayunkan, sadari ketika dipijakan, disadari dan dirasakan. Nangis. Padahal tiap hari kan kita jalan. Oh, berarti kesimpulannya setiap hari kita jalan tanpa kesadaran. Kenapa? Saat kita jalan, kita tidak hadir di situ. Pikiran kita sudah membawa kita ke tujuan. Akibatnya jalannya cepat-cepat kesandung. Saya kadang-kadang sering memberikan ujian ya di komunitas saya. Jadi saya suruh semuanya melepaskan alas kaki. Dan saya ajak jalan. Nah, nanti setelah sekian kilometer, kemudian saya periksa. Saya periksa siapa yang kakinya kesandung. Nah, siapa yang kakinya kena misalkan kena pecahan beling kecil, apa namanya itu? Ya, ada paku yang menusuk kaki misalnya, ya itu. Jadi saya periksa semua. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nih yang kesandung ya. Itu berarti pada saat kita melangkah ya, itu pikiran sudah tidak di situ. Kemudian yang ketusuk duri misalkan. Nah, berarti kita tidak waspada. Satu langkah ke depan aja kita tidak perhatikan. Dan kalau kita waspada, kan satu langkah ke depan kita perhatikan. Gak mungkin kita menginjak duri. Karena perhatian kita sudah tidak ada di situ. Jadi kesimpulannya sebetulnya semua kecelakaan pun terjadi karena apa? Karena kita tidak menggunakan kekuatan the power of now. Kita tidak hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran kita sudah terbawa ke masa depan. Nah, coba terus menerus seperti itu. Akhirnya apa? Kita akan selalu terburu-buru. Kita tidak akan bisa menikmati setiap momen. Padahal hidup itu di sini, saat ini sekarang. Akibatnya setiap momen lepas begitu saja. Subhanallah para sahabat. Kalau hidup seperti itu kan tidak layak untuk dihidupi. Ya, pada saat kita naik mobil misalnya, cobalah duduk dulu. Coba rasakan ketika setir bisa pegang mobil, tangan bisa pegang setir mobil. Rasakan ketika kita mau memasangkan safety belt. Rasakan tangan masih bisa bekerja untuk itu. Rasakan kaki bisa selonjor. Rasakan kaki bisa menginjak rem. Rasakan kaki bisa menginjak gas. Hadir sepenuhnya di situ. Jika perlu berdoa dulu. Ya kan? Berdoa dulu. Ya. Minta keselamatan kepada Sang Pemilik semesta. Berterima kasih juga pada mobil. Karena mobil itu kan hidup juga ya. Dia juga ingin disapa. Ya, jangan dipakai terus ya. Hanya berterima kasih aja pada mobil yang mengantarkan kita kemana-mana, kita nggak punya waktu. Memang dianggap barangkali dianggap aneh ya. Tetapi kan sebetulnya memberi penghormatan kepada benda-benda di sekitar kita itu. Karena benda di sekitar kita itu kan tidak mati, sebetulnya hidup ya, hidup. Ya, ada energinya. Makanya coba ya, kendaraan kalau disapa, dicuci ya. Ya, sekali-kali ke salon, jangan kita aja yang ke salon. Mobil juga harus ke salon. Kasih wangi-wangian. Kan mobil juga melayani kita dengan luar biasa. Ya, nyaman dipakainya, kan gitu. Coba mobil berantakan ya. Di dalamnya berantakan, udah digutuk kotor, banyak debu ya. Bahkan saya pernah memasuki mobil ya seseorang, ada kecoa. Nah, awalnya saya cuma melihat satu, datang lagi dua, datang lagi tiga. Kayaknya di mobilnya ini pasti banyak kotoran. Nah, suatu saat saya bicara, ini kayaknya di mobil ini banyak kotoran. Begitu dibongkar, itu bukan 1-2 kecoa, itu ribuan kecoa. Ya, karena apa?
Itu sudah ada sarangnya karena ada kotoran di bawah joknya itu. Nah, sampai sebegitunya. Berarti kan kita tidak peduli. Cobalah sekarang kalau kita hadir di sini saat ini sekarang ya, setiap saat kita hadir, amati aliran nafas kita. Sadari kehadiran napas itu. Sadari kehadiran Dia, Sang Hidup pada diri kita. Kita akan mengalami suatu keteduhan dan kita akan mengalami keheningan. Jadi kalau kita terus-menerus belajar mengidentikan diri, ya, mengidentikan diri, membebaskan diri dari mengidentikan diri ya, sebagai pikiran, maka kita akan menciptakan kesenjangan aliran pikiran. Oleh karena itu maka cahaya kesadaran akan datang. Dan cahaya kesadaran itu akan datang pada kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Jadi di tangga yang ke-24 ini, cobalah kita mulai hadir di sini, saat ini, sekarang. Menggunakan kekuatan saat ini. The power of now. Maka kita akan mengalami kesenjangan tanpa pikiran. Sehingga sang kehadiran dalam diri kita akan dirasakan kehadirannya. Kenapa? Karena sang kehadiran yang indikasi utamanya adalah napas pada diri kita, tidak akan pernah kita sadari apabila pikiran kita masih terus-menerus berisik. Perlu pikiran yang hening, perlu kesenjangan tanpa pikiran untuk merasakan kehadiran sepenuhnya sang hidup yang ada pada diri kita. Indikatornya adalah napas yang ada pada diri kita. Sampai bertemu di tangga yang ke-25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.